Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Masdar Muhammad, NIM A710190100 dari kelas PTI 5C. Nah, di sini saya akan membuat sebuah video presentasi untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah keamanan jaringan. Pertama yaitu mengenai analisis risiko keamanan pada perusahaan. Keamanan informasi atau information security digunakan untuk mendeskripsikan perlindungan baik peralatan komputer maupun non-komputer, fasilitas, data, dan informasi dari penyalahgunaan pihak-pihak yang tidak berwenang. Saat pemerintah dan kalangan industri atau perusahaan menyadari kebutuhan untuk mengamankan sumber daya informasi mereka, perhatian nyaris terfokus secara eksklusif pada perlindungan piranti keras dan data. Maka istilah keamanan sistem atau sistem security pun digunakan. Fokus sempit ini kemudian diperluas sehingga mencakup bukan hanya piranti keras dan data, namun juga piranti perangkat lunak, fasilitas komputer, dan personel. Kemudian, dalam penerapan keamanan sistem, suatu perusahaan juga memiliki tujuan untuk penerapannya. Yang pertama itu ada kerahasiaan. Perusahaan berusaha untuk melindungi data informasinya dari pengungkapan kepada orang-orang yang tidak berwenang. Kemudian yang kedua, ketersediaan. Tujuan infrastruktur informasi perusahaan adalah menyediakan data dan informasi sedia baik bagi pihak-pihak yang tidak memiliki wewenang untuk menggunakannya. Yang ketiga, integritas. Semua sistem informasi harus memberikan representasi akurat atas sistem fisik yang direpresentasikan. Kemudian, jika suatu perusahaan tidak menerapkan sebuah keamanan sistem informasi, maka suatu perusahaan tersebut terdapat adanya ancaman. Ancaman keamanan sistem informasi adalah orang, organisasi, mekanisme, atau perusahaan yang memiliki potensi untuk membahayakan sumber daya informasi perusahaan. Ancaman dibagi menjadi dua. Yang pertama ada ancaman internal dan kedua ada ancaman eksternal. Ancaman internal bukan hanya mencakup karyawan perusahaan, tetapi juga pekerja temporer, konsultan, kontraktor, bahkan mitra bisnis perusahaan tersebut. Sedangkan ancaman eksternal, misalnya perusahaan lain yang memiliki produk yang sama dengan produk perusahaan kita atau disebut juga pesaing perusahaan atau pesaing usaha. Di dalam ancaman itu masih terdapat jenis-jenis ancaman. Malicious software atau malware terdiri atas program-program yang lengkap atau segmen-segmen kode yang dapat menyerang suatu sistem dan melakukan fungsi-fungsi yang tidak diharapkan oleh pemilik sistem. Fungsi-fungsi tersebut dapat menghapus file atau sistem itu berhenti. Terdapat beberapa piranti perangkat lunak atau software yang berbahaya, yaitu virus, ROM, Trojan horse, adware, maupun spyware. Nah, kemudian jika suatu perusahaan tidak menerapkan keamanan, maka terdapat risiko keamanan sistem informasi yaitu atau information security. Risiko tersebut dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada interruption. Ancaman terdapat availability, yaitu data dan informasi yang berada dalam sistem komputer sehingga dirusak dan dibuang, sehingga menjadi tidak ada atau menjadi tidak digunakan atau berguna. Kemudian risiko kedua adalah interception. Ancaman terdapat secret, yaitu orang yang tidak berhak mendapatkan akses informasi dari dalam sistem komputer. Kemudian risiko ketiga, modification. Ancaman terhadap integritas, yaitu orang yang tidak berhak dan tidak hanya berhasil mendapatkan akses, melainkan juga dapat melakukan pengubahan terhadap informasi. Risiko terakhir yaitu tentang fabrication, yaitu adanya orang yang tidak berwenang meniru atau memalsukan suatu objek ke dalam suatu sistem perusahaan. Nah, suatu perusahaan itu menerapkan keamanan. Mengapa? Karena keamanan sistem informasi itu sangat penting. Terdapat 3 aspek. Yang pertama itu teknologi komunikasi modern yang membawa beragam dinamika dari dunia nyata ke dunia virtual. Kemudian yang kedua, kurangnya keterampilan pengamanan yang dimiliki oleh
pemakai. Ketiga, untuk menjaga objek kepemilikan dari informasi yang memiliki nilai ekonomis. Selanjutnya adalah kebijakan keamanan informasi. Di dalam penerapan kebijakan keamanan informasi, perusahaan-perusahaan juga memiliki fase dalam menerapkan kebijakan tersebut. Yang pertama, inisiasi proyek. Membentuk sebuah tim untuk mengawas proyek kebijakan keamanan tersebut. Fase kedua, penyusunan kebijakan, berkonsultasi dengan semua pihak yang berminat dan terpengaruh. Fase ketiga, konsultasi dan persetujuan, yaitu berkonsultasi dengan manajemen untuk mendapatkan pandangan mengenai berbagai persyaratan kebijakan. Kemudian yang keempat, kesadaran dan edukasi, melaksanakan program pelatihan kesadaran dan edukasi dalam unit organisasi. Kemudian fase kelima, penyebarluasan kebijakan. Kebijakan ini disebarluaskan ke seluruh unit organisasi di mana kebijakan tersebut ada. Kemudian contoh penerapan dari suatu perusahaan, di sini saya sudah memberikan sebuah contoh dari jurnal yang saya baca, yaitu berjudul tentang manajemen risiko infrastruktur cloud, pemerintahan menggunakan NIST Framework Studi Kasus Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI telah melakukan adopsi teknologi cloud computing sejak tahun 2015. Operasional TIK yang efektif dan efisien sangat dibutuhkan oleh LIPI yang terdiri dari 50 satuan kerja dengan lokasi yang terbesar di seluruh Indonesia. Migrasi data center tradisional menjadi virtual private data center yang berbasis cloud merupakan hal baru bagi LIPI. Penerapan teknologi baru bagi organisasi memberikan berbagai peluang dan risiko yang baru mempengaruhi kinerja organisasi tersebut baik positif maupun negatif. Pendapat dari Samani, Homan, and Rivesta pada tahun 2015. Terlebih, cloud computing adalah salah satu skema dari outsourcing TIK sehingga menjadi manajemen risiko yang tepat dan harus segera dilaksanakan. Pendapat dari Packard, Jaeger, and Wilson pada tahun 2010, serta Yomi dan Kristanto pada tahun 2012. Kemudian, pengertian cloud computing, yaitu sebuah model yang memungkinkan sebuah ubiquitous di mana ataupun dan kapanpun nyaman, on-demand, akses jaringan ke sumber daya komputasi atau contohnya jaringan, server, storage, aplikasi maupun layanan yang dapat dengan cepat dirilis atau ditambahkan. Pendapat dari Tim Mel tahun 2009. Kemudian di sini ada tabel tentang resiko dan manajemen resiko. Yang pertama itu ada layanan publik dari Kanada. Kemudian definisi resikonya yaitu ketidakpastian terhadap peristiwa atau hasil pada masa yang akan datang. Tujuan yang akan dicapai yaitu organisasi dipengaruhi oleh kemungkinan dan dampaknya yaitu dari suatu resiko. Kemudian manajemen resikonya itu pendekatan secara sistematik untuk mencari jalan terbaik dalam menghadapi ketidakpastian dengan beberapa tahapan, identifikasi, penilaian, memahami reaksi dan komunikasi terhadap kemungkinan risiko. Kemudian yang kedua ada dari Government Accountability Office atau GAO dari Amerika Serikat yang mendefinisikan risiko yaitu kejadian yang memiliki dampak negatif dan berpengaruh terhadap aset, aktivitas dan operasional, yaitu untuk manajemen risikonya yaitu proses yang berkelanjutan dalam menilai risiko, meminimalisasi potensi yang mungkin dapat terjadi dan mempersiapkan langkah-langkah terjadi apabila terjadi risiko. Kemudian yang ketiga dari ISO 31000 yaitu mendefinisikan risiko adalah akibat yang ditimbulkan dari ketidakpastian terhadap suatu tujuan tertentu. Kemudian manajemen resikonya yaitu aktivitas yang terorganisasi pada sebuah organisasi terkait tata kelola dan kontrol terhadap risiko. Selanjutnya adalah proses manajemen risiko. Dapat dilihat pada gambar ini,
terdapat 6 sebuah proses dalam manajemen risiko. Yang pertama itu ada kategorize, yaitu mengkategorisasikan sistem informasi yang akan diproses, disimpan maupun dikirim oleh sistem. Kemudian di select, yaitu memilih baseline control keamanan sistem informasi berdasarkan kategorisasi standar kontrol keamanan. Kemudian yang ketiga itu ada implement, yaitu melakukan implementasi kontrol keamanan dan membuat deskripsi. Setelah melakukan implementasi, kemudian di assess atau penilaian terhadap kontrol keamanan menggunakan prosedur penilaian. Yang kelima ada authorize, yaitu otorisasi terhadap operasional sistem informasi berdasarkan determinasi risiko yang dihasilkan. Kemudian setelah ada authorize, kemudian dimonitor, yaitu tentang memonitor kontrol keamanan sistem informasi yang telah berjalan, baik itu efektivitas maupun dokumentasi. Nah, kemudian ini ada sebuah tabel tentang dampak dari keamanan. Dampak dari keamanan itu sendiri dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada rendah atau low, yaitu dampak dikatakan rendah apabila pelanggaran terhadap kerahasiaan, integritas, ataupun ketersediaan mempunyai efek samping yang terbatas baik terhadap operasional, aset, maupun individu dari organisasi. Kemudian dampak kedua yaitu dampak sedang atau moderate, yaitu dampak dikatakan sedang apabila pelanggaran terhadap kerahasiaan, integritas, ataupun ketersediaan mempunyai efek samping yang serius, baik terdapat operasional, aset, maupun individu dari organisasi. Kemudian yang ketiga atau terakhir yaitu tentang tinggi, high. Dampak dikatakan tinggi apabila pelanggaran terhadap kerahasiaan, integritas, ataupun ketersediaan mempunyai efek samping yang parah, baik terhadap operasional, aset, maupun individu dari organisasi. Mungkin Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.